warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat serta kolega berpikir kami dari tim oposisi. Pada hari ini kita akan mengangkat mosi yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan pengeluaran pemerintah. Perlu kita ketahui Bank Sentral merupakan sebuah kebijakan atau suatu instansi di mana pengaturan moneter serta pengaturan tentang keuangan negara berada di Bank Sentral karena merupakan pusat dari segala suatu bentuk keuangan yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui mengapa pemerintah perlu menetapkan adanya pembatasan untuk pengeluaran pemerintah. Saat ini Indonesia pasca COVID-19 di mana masa peralihan daripada baik itu masalah ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Hal yang paling utama berpengaruh di Indonesia adalah masalah ekonomi, sehingga perlu adanya kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dalam untuk pemulihan masa ekonomi ini sendiri. Dewan Juri yang terhormat, apa yang melatar belakangi mosi ini lahir pada hari ini? Perlu kita garis bawahi bahwasanya Bank Sentral di sini yang memiliki kewenangan paling tinggi di Indonesia, maka dialah yang harus bisa menetapkan kebijakan, kewenangan yang baik seperti apa yang bisa nantinya akan berinfek atau berdampak pada masyarakat Indonesia itu sendiri, dan pemulihan ekonomi di Indonesia akan semakin cepat. Mari kita lihat kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Bank Sentral. Pertama adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa dan sistem pembayaran, yang dimana di sini jelas dikatakan bahwasanya akan memberikan persetujuan apabila suatu jasa atau sistem pembayaran itu akan melakukan suatu kegiatan. Yang kedua adalah mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kemudian masuk ke dalam ranah argumentasi kami pada hari ini. Kami mengangkat pada hari ini adalah pembatasan ini akan dilakukan melalui suatu kebijakan yaitu yang dinamakan dengan penurunan suku bunga. Nilai suku bunga di Indonesia saat ini pada tahun 2022 merupakan suku bunga yang paling rendah di sini. Mengapa hal ini dibentuk oleh pemerintah dan Bank Sentral ini sendiri? Perlu kita garis bawahi Dewan Juri yang terhormat dan kolega berpikir kami dari tim oposisi. Di saat uang di Indonesia itu beredar sangat tinggi, maka itu akan menimbulkan yang namanya tingkat inflasi semakin tinggi. Ketika jumlah uang yang beredar di Indonesia itu semakin banyak dan meningkat, maka tidak ada lagi nilai dari mata uang tersebut. Terlihat terjadi pada tahun 90-an, yang dimana di negara Amerika Serikat itu terjadi yang namanya inflasi. Di sana peredaran mata uang tidak dibatasi oleh Bank Sentral itu sendiri. Namun yang terjadi apa? Impactnya terhadap masyarakat. Uang itu tidak bernilai dan tidak berharga lagi. Dan hal inilah yang ditakutkan oleh pemerintahan Indonesia saat ini. Sehingga pemerintahan Indonesia bekerja sama dengan Bank Sentral. Bagaimana caranya agar bisa saat ini pemulihan masa ekonomi di Indonesia bisa terselesaikan dengan baik. Salah satu kebijakannya adalah dengan penurunan suku bunga. Nah, dampak yang akan diperoleh apa? Yang pertama adalah akan mendongkrak pertumbuhan dari bisnis, kemudian penurunan suku bunga kredit, dan yang ketiga biaya ekspor dan impor itu akan lebih murah, mampu mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan suku bunga investasi. Hal ini mengapa diberlakukan oleh Bank Sentral ini sendiri? Kita ketahui kebijakan suku bunga, di mana jika suku bunga itu maka ditingkatkan, otomatis semakin banyak orang yang berinvestasi dan semakin banyak uang, nilai mata uang itu akan semakin banyak beredar di lingkungan masyarakat. Namun jika suku bunga itu semakin diturunkan, maka ada orang yang berinvestasi namun suku bunga diturunkan ini, maka efeknya apa? Yang pertama adalah uang itu tidak terlalu banyak beredar di masyarakat. Karena kenapa? Mindset masyarakat saat ini adalah akan tergiur dengan yang namanya suku bunga tinggi di suatu bank. Mereka akan memperoleh suku bunga yang tinggi, otomatis mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan jika suku bunganya rendah, di sini mereka tidak akan memperoleh uang atau keuntungan yang lebih besar daripada itu. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, pernyataan pemerintah untuk melakukan pembatasan bagi Indonesia dalam pengeluaran pemerintah merupakan hal yang paling baik saat ini, mengingat Indonesia pasca Covid dan peralihan dalam masalah perekonomian. Kemudian kita akan lihat pernyataan ini dikeluarkan oleh Bank Sentral dengan rapat Dewan Gubernur RDG dilaksanakan pada Februari 2021, memutuskan untuk menurunkan suku bunga BI 7 hari sebesar 25 poin yang menjadi 3,5%. Penurunan suku bunga ini berdampak pada deposit sebesar 2,75% serta suku bunga lending sebesar 4,25%. Hal ini akan berdampak apa Dewan Juri yang terhormat? Di saat pasar global saat ini kita ketahui merupakan Indonesia tergabung ke dalam pasar tersebut, kemudian Indonesia aktif dalam hubungan bilateral baik itu impor, ekspor, dan hal lain sebagainya. Di saat suku bunga ini turun, kemudian uang tidak banyak beredar di Indonesia, maka otomatis nilai keuangannya itu akan meningkat, dan hal ini akan berdampak kepada biaya ekspor dan impor ini tidak akan terlalu tinggi. Hal ini akan berdampak baik karena kenapa? Indonesia saat ini membutuhkan yang namanya
Bagaimana proses peralihan ekonomi ini akan semakin baik? Salah satunya itu akan berdampak dari bidang ekspor dan impor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah pengangguran. Dengan adanya penurunan suku bunga ini akan berdampak kepada pengangguran. Bagaimana ini bisa dikatakan? Bahwa saya terlihat di saat pengangguran semakin banyak Indonesia saat ini pasca Covid, mereka luntang-lantung untuk mencari pekerjaan. Namun dengan adanya batasan daripada pemerintah dalam melakukan pembatasan untuk pengeluaran pemerintah ini dari bank sentral itu sendiri akan berdampak kepada efisiensi dari nilai mata uang itu sendiri. Karena eksistensinya sekarang, urgensi yang terjadi sekarang adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dari masa pemulihan ekonomi ini sendiri akan menjadi lebih baik ke depannya. Karena mengingat Indonesia saat ini merupakan sebuah negara yang masih berkembang dan masih membutuhkan bagaimana supply dari pihak perekonomian. Karena kenapa? Indonesia saat ini merupakan sebuah negara di mana akan diacungkan sebagai negara nomor 3 di tahun 2045 sebagai negara yang memiliki sumber daya ekonomi itu terbesar di posisi ketiga di urutan dunia. Jadi dapat disimpulkan Dewan Juri yang terhormat serta kolega berpikir kami dari tim oposisi, apabila mereka mengatakan bahwasanya ini tidak akan perlu adanya pembatasan karena kita akan bisa berjalan sebagai mesinnya, mereka salah Dewan Juri yang terhormat. Di sini akan berdampak kepada inflasi dan hal ini tidak akan bisa dilakukan Indonesia. Indonesia kedepannya akan semakin rumit dalam mengatasi masalah inflasi. Karena kita ketahui, inflasi adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya, yang dimana di saat kelangkaan itu terjadi, kemudian penawaran itu sedikit, permintaan banyak dari masyarakat itu tidak bisa dipenuhi, diakibatkan oleh mata uang itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat berada di tim pemerintah saat ini akan memberikan benefit yang sangat menguntungkan, dan benefit yang kami berikan adalah bisa akan dibeli oleh tim Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada kesempatan kali ini kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.